Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wasyaibah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masyaallah muslimin, para bapak jamaah, para asatidz, para habaib yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih berikan nikmat bisa bermuajahah di dalam majelis yang mudah-mudahan senantiasa Allah bukakan hikmah ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan hikmah ilmu ini bisa menjadi bekal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan dengan sebenar-benarnya takwa. Pada hadirin jamaah yang Allah muliakan, sudah disampaikan oleh Ustadz Harisun tentang korelasi atau hubungan antara tema yang insya Allah kita akan sama-sama bahas pagi ini dengan kondisi kekinian. Dan sebetulnya bukan kekinian, tapi sepanjang masa, sepanjang manusia itu hidup, memang kelompok usia muda yang disebut sebagai pemuda, dalam bahasa Arab disebut syabun, atau kalau jamaknya syabab atau fata wal fataya, itu memang punya kekuatan yang berbeda, punya kekhasan yang berbeda. Kalau para bapak hadirin perhatikan, tidak ada satupun peristiwa besar di dunia, termasuk di tanah air, yang tidak melibatkan pemuda. Tahun 1917 ketika terjadi revolusi Bolshevik, negara Rusia menjadi Uni Soviet, itu penggeraknya para pemuda. Ada Stalin, ada Lenin, yang terlepas dari mereka membawa ideologi yang batil begitu, tapi penggeraknya pemuda. Di Indonesia pun termasuk proklamasi kemerdekaan itu terwujud karena memang inisiasinya atau didorong oleh para pemuda. Itu ketika para pemuda menculik Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok, lalu meminta, tepatnya bukan meminta, malah mendesak supaya segera diproklamirkan kemerdekaan. Karena kenapa Pak? Para pemuda itu mereka lebih cepat mendapatkan dan mencari informasi. Ketika mungkin orang-orang belum tahu, belum mendengar, Jepang sudah menyerah kepada sekutu setelah dibom dua kota besarnya, maka para pemuda berpikir dengan cepat, ini kesempatan untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Yang itu barangkali belum terfikir di kalangan, mohon maaf Pak ya, kita-kita yang sudah tua ini, yang sudah di atas umur pemuda. Karena pemuda itu secara hitungan usia oleh para ulama disebutkan adalah manusia yang usianya dari 15 sampai 40 tahun. Kalau para bapak masih ada di sini, berarti masih pemuda. Atau mungkin masih mengaku pemuda barangkali begitu ya. Ya, mungkin casingnya pemuda ya, atau mungkin casingnya orang tua, hatinya anak muda begitu ya. Tapi secara usia itulah pemuda. Dan ada karakter yang memang berbeda. Di dalam Al-Quran, ini kita akan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan fase atau tahapan-tahapan kehidupan manusia yang sudah diatur oleh Allah. Dalam Quran surat Ar-Rum yang tadi Al-Fakir sampaikan, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menjadikan kamu dari kondisi yang lemah. Yaitu bayi ketika lahir kita, di rahim ibu kita, semua dalam keadaan lemah. Bahkan tidak bisa mendengar, tidak bisa juga melihat dengan sempurna. Ya, itulah kondisi kita, dha'fin, lemah dalam kondisi itu. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah itu Allah jadikan lemah, kamu lemah itu, Allah jadikan kamu itu kuat.
Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah fase yang kuat itu, kami jadikan kamu dalam keadaan lemah lagi dan kemudian beruban. Itu ada 3 tahapan. Pertama lemah, kedua menjadi kuat, ketiga lemah lagi di sana itu. Nah, fase yang kedua ini pada tengah-tengah yang kuat ini para pemuda. Itu mereka memang kondisi fisiknya jauh lebih kuat dibandingkan kita yang sudah tua-tua ini ya. Jadi sudah di atas 40 nggak bisa disebut pemuda lagi. Kalau dulu ketika masih masa muda barangkali tiap hari minyak wangi, kalau sekarang tiap malam minyak angin itu. Ya. Saya ngisi pengajian bapak-bapak itu rutin, itu mereka pasti pada bawa minyak angin Pak itu ya. Karena pengajiannya malam, saya bilang ini pengajian bapak-bapak. Ciri khasnya apa? Bau kemudian kolonyet kalau dulu ya. Itu. Bau kemudian minyak min. Kalau waktu muda wanginya apa? Parfum itu. Tapi sudah tua wanginya minyak angin. Malah yang balseman terus-terusan itu ada seperti itu. Ya. Itu fase memang lemah. Nah kalau fase anak-anak muda Allah sebutkan khusus adalah kuatan. Dia kuat, fisiknya kuat. Kemudian juga pemikiran juga kuat. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Kahfi. Ini khusus surat yang menceritakan tentang anak-anak muda yang mereka ini punya keistimewaan. Para pemuda yang istiqomah di dalam ketaatan, yang punya istiqomah di dalam kemudian keimanan pada Allah yang disebut sebagai Ashabul Kahfi. Itu pemuda semua Pak. Jadi nggak ada yang tua, itu pemuda semua itu. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Allah sampaikan, nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq. Kami Allah ceritakan kepada kamu ya Muhammad, kami kabarkan kepada kamu ya Muhammad tentang kisah mereka, maksudnya Ashabul Kahfi. Bil haqq, ini adalah kisah yang benar. Bukan asatirul awalin, bukan dongeng. Karena orang-orang Quraisy kalau diceritakan oleh Allah dalam Quran tentang kisah umat-umat zaman dulu, kata mereka hadza asatirul awalin, itu mah dongeng aja itu. Dongeng. Atau bukan. Jadi apa yang diceritakan dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Lut misalnya, kaum Ad, kaum Tsamud, termasuk juga Ashabul Kahfi, itu bukan dongeng, tapi itu hak. Perkara memang yang betul terjadi. Dan Allah ceritakan agar kita mengambil ibrah, khususnya tentang pemuda dalam surat ini. Innahum fityatun. Allah sampaikan innahum fityatun. Mereka itu fityatun, para pemuda. Amanu bi rabbihim, yang mereka beriman pada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Di situ disebut oleh Allah khusus langsung fityatun, pemuda. Pada hadirin jamaah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ada 2 sifat pemuda yang itu tidak ada pada orang tua, tidak ada pada mereka yang usianya sudah di atas 40. Apa itu? Yang pertama kata Imam Ibnu Katsir, pemuda punya sifat aqbalul haq. Mereka lebih gampang, lebih mudah menerima kebenaran. Ini pemuda. Yang kedua, ahdalis sabil, kata Imam Ibnu Katsir, itu lebih mudah ditunjukkan ke jalan yang baik. Ini pemuda Pak, mereka rata-rata anak muda itu open mind. Mereka kemudian lebih terbuka menerima gagasan, ide apa saja. Nah, termasuk bahayanya kalau sudah masuk gagasan yang batil, masuk juga itu. Tadi ceritakan dari Sun ya, dan juga baca berita dan lihat fotonya itu foto senapan airsoft gun-nya itu banyak tulisan-tulisan. Yang komentar orang-orang ini tulisannya itu memang slogan-slogan kelompok kanan di Amerika Serikat. Jadi kelompok yang mereka itu memang ada kelompok ekstrim kanan yang mereka suka menentang pemerintah dengan cara-cara kekerasan. Dia itu di Amerika banyak milisi-milisi yang jumlahnya banyak tapi nggak besar tapi banyak itu mereka kelompok kanan seperti itu. Jadi jangan dikira di Amerika nggak ada kelompok teroris Pak, banyak itu sebetulnya. Ya cuman jarang disebut teroris, disebutnya paling ya lone wolf, kelompok sendiri seperti itu. Itu anak muda, mereka baca, nonton itu, masuk itu dalam pikiran mereka. Karena open mind. Nah termasuk kalau ditunjukkan pada jalan kebenaran, pada petunjuk, kata Imam Ibnu Katsir, mereka aqbalul lil haq, lebih mudah menerima kebenaran. Wa ahdalis sabil, dan lebih mudah ditunjukkan kepada jalan kebenaran. Minasyuyuh, kata beliau, kata Ibnu Katsir, dibandingkan dengan suyuh. Siapa suyuh itu Pak? Nah, kita ini. Dibandingkan dengan suyuh yang sudah tua-tua di atas 40, itu lebih berat kita ini. Makanya kalau kita baca dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya Azar, dengan kaumnya,
Nabi Ibrahim kan tanya, karena bapaknya Nabi Ibrahim Azar ini kan pengrajin berhala, Pak. Dia yang bikin berhala dari kayu. Lalu dia suruh Ibrahim waktu masih belum jadi Nabi untuk jual berhala itu. Lama-lama Ibrahim mikir, ini bapakku yang bikin berhala. Ya. Kenapa orang-orang nyembah berhala? Buatan bapakku. Gak nyembah bapakmu aja begitu. Nah, dan kenapa berhala juga dijual begitu? Ini mikir. Waktu itu menurut ulama usia beliau itu 16 tahunan, Pak. Usia sudah pemuda. Termasuk ketika menghancurkan berhalanya Namrus itu, sebagian ulama menyebutkan itu usianya 16 tahun. Ini Masya Allah. Jadi memang cerdas pikirannya. Itulah anak muda, Pak. Nah, ketika Ibrahim tanya pada bapaknya, pada Azar, dan pada kaumnya, apa yang kalian lakukan ini? Kenapa nyembah berhala? Yang dibuat oleh tangan bapakku, dibuat dari kayu, dibuat dari pohon, dibuat dari batu. Kenapa kalian sembah? Apa jawaban para orang-orang tua itu? Ya, hadza ma wajadna aba'ana ala hadza. Kami ini bapak-bapak, kami ini mendapati bapak moyang kami, nenek moyang kami itu seperti begitu. Nah ini. Jadi kalau orang tua, mohon maaf seperti kita ini berpikirnya kalau kata anak sekarang nggak bisa out of the box, Pak. Nggak bisa berpikir keluar dari kotak. Pokoknya mulai segitu, begitu kan. Oh, ini pokoknya sudah tradisi nenek moyang nih. Udah budaya leluhur. Ah, pokoknya bapak gini juga berhasil gitu kan. Makanya kata anak-anak muda sekarang, kalau sekarang ini kan ada istilah Gen Z, ya, kemudian gen milenial, ada gen baby boomer nih. Nah, kalau kita kan rata-rata nih kalau nggak baby boomer, milenial awal tuh, yang sudah tua-tua. Kata anak-anak muda susah ngomong sama generasi baby boomer. Itu kenapa? Karena pikirnya sudah bentok begitu. Diajak berpikir keluar dari box, out of the box itu nggak bisa itu. Saya punya murid, Pak, mahasiswa dulu saya pernah ngajar satu kampus. Dia sekarang mungkin jabatannya sudah manajer atas ya di satu perusahaan parfum lokal di Bogor sini itu. Dia cerita ketika waktu itu cerita mengapa dia terjun di bisnis parfum itu karena dia punya relasi ini orang Arab Empang situ yang keluarganya itu sama produsen parfum. Tapi dilihat ini kok penjualannya gayanya konservatif ini. Cuman buka toko selesai begitu. Karena dia anak muda, udah kenal namanya online, toko-toko online, dia kenal promosi online. Itu kemudian diajak gitu kan. Udah Pak, kalau mau saya bantu gitu kan. Tapi syaratnya ya manajemennya dia yang pegang, dia atur bagaimana marketing. Itu bismillah, Pak. Sekarang ada 6 tokonya itu. Punya pabrik di Ciapus itu, ya. Dan kemudian waktu itu dia mikir, mungkin para bapak tahu yang namanya bukhur, Pak ya. Nah, itu kalau orang Arab tuh suka ngebakar bukhur itu kan. Waktu dia lihat produknya itu bukhur, dia mikir, emang ada yang beli ini bukhur begini. Tapi begitu kemudian dia promosikan di online segala macam, ternyata laris itu. Nah, itulah Pak, anak muda itu berpikirnya lebih cerdas begitu kan. Ini kata Ibnu Katsir, aqbalul lil haq wa ada lisabil minasyuyuh. Dibandingkan kita-kita yang sudah tua-tua ini. Anak muda itu mereka lebih cepat, lebih mudah menerima kebenaran dan lebih mudah ditunjukkan pada jalan kebenaran begitu. Dibandingkan orang tua. Allazina qad atau wa asafi dinil batil. Kata Ibnu Katsir, orang tua itu pada masa itu di Mekah, mereka itu rata-rata kemudian atau. Apa itu atau? Atau itu kalau kata orang Bandung bilang merekedeweng, Pak. Tahu Pak merekedeweng ya? Ngeyelan begitu ya. Jadi keras kepala. Kata Ibnu Katsir, Abu Jahal, Abu Lahab ya waktu itu. Kemudian juga Walid bin Mughirah misalnya ya, atau juga misalnya Umayyah bin Khalaf itu disebut oleh Ibnu Katsir mereka ini atau jadi keras kepala itu. Pokoknya kalau sudah begitu. Kalau sudah begini. Udahlah, anak muda enggak usah macam-macam lah. Kita sudah punya jalan hidup sendiri. Ah gitu. Itu orang tua itu. Sifatnya demikian. Nah, ini koreksi buat kita makanya yang sudah usia bukan pemuda lagi ini, jangan sampai kita ini merasa benar tapi sebetulnya salah begitu. Nah itu orang-orang jahiliyah itu makanya dikatakan dalam kalimat ini walihadza kana aksarul mustajibin lillah wa li rasul sallallahu alaihi wasallam syababan. Oleh karena itulah kata Ibnu Katsir mayoritas aksar al mustajibin yang mereka itu menyambut seruan dakwah Nabi itu siapa? Adalah syababan. Mayoritas anak-anak muda, Pak. Abu Bakar itu usia di bawah Rasulullah. Rasul sendiri usia 40 tahun, masih pemuda itu. Abu Bakar itu 38, 39. Kemudian Utsman bin Affan, lebih muda lagi. Ada Thalha bin Ubaidillah, itu muda lagi. Ada Zubair bin Awam.
ada Abdurrahman bin Auf, muda lagi itu. Apalagi yang namanya Ali bin Abi Thalib, Pak, masih 6 tahun umurnya, Pak. Kemudian Arqam bin Arqam yang rumahnya dijadikan tempat pembinaan para sahabat di Mekah itu muda juga itu umurnya itu. Tapi kata ulama, syabul yaum, hari ini anak muda, rijalul ghad, tapi besok itu mereka jadi pemimpin negeri ini. Ini para hadirin sekalian, kita kalau lihat anak kita ini, Pak, ya, yang masih usia-usia tadi pemuda itu, jangan lihat mereka ini hanya sebatas nanti kamu bakal jadi pemimpin rumah tangga. Itu ya insya Allah begitu. Tapi bukan tidak mungkin anak-anak kita nanti mereka menjadi leader, pemimpin negeri ini, Pak. Yang kita nggak pernah tahu jalan sejarah. Mana ada yang menyangka bahwa seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah itu kemudian bisa mengubah wajah dunia. Itu nggak ada yang menyangka itu. Atau bagaimana misalnya dunia nggak pernah menyangka yang namanya anak muda bernama Salahuddin al-Ayyubi itu menjadi orang yang menaklukkan Al-Quds, membebaskan Palestina dari cengkraman pasukan salib. Itu nggak ada yang menyangka seperti itu. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, Pak, yang masih pakai seragam putih abu-abu, ya, yang masih barangkali ngelendot kepada ibunya segala macam begitu. Ini kata ulama, mereka sekarang anak muda, tapi mereka nanti rijalul ghad, jadi pemimpin itu. Nah, kalau kita kemudian tidak memperhatikan pendidikan mereka, tidak memperhatikan kemudian agama mereka, wah ini bahaya ini. Ini musibah. Karena mereka ini akan menentukan arah keluarga kita paling minimal. Yang kedua, yang paling penting, menentukan arah negeri ini mau seperti apa. Mau menentukan arah umat Islam ini di masa depan itu seperti apa. Ini juga dikatakan oleh para ulama, inna fiyadis syubani amrul ummah. Dikatakan oleh ulama, sesungguhnya fiyadis syuban, di tangan para pemuda, amrul ummah, urusan umat ini. Jadi urusan umat ini, Pak, di tangan pemuda. Ya, kemudian wa fi aqdamiha hayatah, dan di kaki pemuda itu hidup matinya umat muslim ini ditentukan oleh mereka. Itulah makanya Allah banyak memberikan hidayah dan mudah diterima oleh para pemuda, karena Islam itu kan terus berkesinambungan. Ketika Islam itu ada disambut oleh anak-anak muda, maka kemudian perjuangan itu terus berlanjut itu. Kalau misalkan Pak, mohon maaf ya, yang terima dakwah Islam, dakwah Nabi di awal itu orang-orang tua, ini mohon maaf bukan berarti merendahkan orang tua. Secara energi saja sudah habis, betul nggak Pak? Sementara kalau para pemuda, mereka berangkat perang Badar, berangkat perang Uhud, berangkat perang Khandaq, perang Hunain, bahkan kemudian Khalid bin Walid ya dengan para sahabat lain itu menaklukkan Persia, Iran, menaklukkan juga kemudian Syam, ya Suriah, Palestina, Yordan, itu ditaklukkan oleh siapa? Orang-orang muda itu. Nah, kalau yang banyak menerima dakwah Islam itu orang-orang tua, mungkin hanya 10 tahun selesai itu, Pak. Game over itu. Kenapa? Energinya sudah habis itu. Tapi kalau anak muda itu Masya Allah, mereka itu punya harapan, obsesi yang sangat tinggi dan luar biasa. Nah, para hadirin jamaah yang Allah muliakan, maka disinilah kita kemudian harus mempersiapkan anak-anak muda kita. Untuk apa? Karena mereka menentukan masa depan umat. Kita orang tua ini yang menentukan anak muda itu mereka mukmin atau majusi, atau Yahudi atau Nasrani. Nabi itu menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Hanif, lurus, condongnya beriman kepada Allah. Termasuk anak yang lahir di keluarga non muslim sekalipun sebetulnya condongnya kepada Allah. Berarti itu kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunsarinihi au yumajisanihi. Lalu kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya majusi, Yahudi atau Nasrani. Para bapak, perhatikan di lafaz itu, Pak. Allah menyampaikan fa'abawahu. Sebetulnya untuk sebutan orang tua itu walidain. Tapi di situ Nabi menggunakan kata fa'abawahu. Dalam istilah pendidikan anak itu kan ada motherhood, ada fatherhood begitu. Ya. Kalau motherhood itu dalam bahasa Arabnya umumah. Nah, kalau yang namanya fatherhood, bapak itu namanya al-abuwah begitu. Nah, di dalam konteks pendidikan ini, Nabi menggunakan lafadznya fa'abawahu, bukan fa'waladahu, bukan kedua orang tuanya ibu dan bapak.
Tapi fa'abawahu, artinya bahwa peran bapak, fatherhood, itu jauh penting sekali di dalam menentukan karakter anak, apa menjadi mukmin, Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Nah, ini dipatahkan oleh agama kita, dipatahkan mindset, pikiran orang bahwa anak urusan perempuan. Ini dipatahkan oleh agama dengan mengatakan fa'abawahu, bapaknya ini, ya termasuk kan situ ada ibu, tapi porsi bapak karena disebut lafadznya fa'abawahu itu lebih besar. Jadi kalau mohon maaf ya, ada orang tua ketika bicara pendidikan anak lebih menyerahkan pada ibunya. Ini hati-hati nih. Ini unsur kegagalannya besar di sini. Kenapa? Karena anak itu tanpa peran bapaknya itu nggak mungkin tumbuh jadi pemuda yang kuat, Pak. Kenapa hari ini banyak sebutan Gen Z, kan sebutannya anak-anak sekarang tuh Gen Z, Pak, yang lahir dari tahun berapa sampai tahun berapa itu, yang masih kuliah atau usia 30 itu sebutnya Gen Z. Itu banyak keluhan. Gen Z sekarang lemah katanya, nggak bisa kena mental. Nah, kata anak-anak sekarang istilahnya kena mental, Pak. Baru disenggol dikit istilahnya gitu ya, itu langsung stres, depresi. Itu betul. Catatan dari Ikatan Dokter Spesialis Sakit Jiwa Indonesia, itu hampir 30% remaja pelajar Indonesia itu mengalami gangguan kesehatan mental, stres, depresi. Termasuk tingkat bunuh diri di kalangan anak muda itu naik terus itu. Tadi yang Pak Ustaz Hadis bilang, yang di Udayana itu, yang lompat dari kampus itu terjadi karena memang ternyata tingkat bunuh diri di kalangan usia muda itu tinggi. Kalau dulu kan orang bunuh diri rata-rata tua-tua, ya, dan apa namanya dari kalangan, mohon maaf ya, yang kemudian secara pendidikan tuh nggak tinggi. Tapi sekarang itu orang yang tingkat pendidikan tinggi sekalipun itu banyak alami gangguan kesehatan mental. Sebelumnya itu di UNER, bayangkan kampus UNER ada mahasiswi fakultas kedokteran. Ini kan pinter berarti anak ini. Kalau kedokteran, UNER pula begitu kan, bunuh diri itu, seperti itu pula. Nah, kenapa terjadi? Nah, ini berarti ada persoalan di dalam faktor pendidikan anak-anak muda kita. Mentalnya lemah, salah satunya itu. Kemudian senangnya foya-foya, hura-hura, termasuk pada yang namanya mereka itu ingin semua serba instan. Hanya anak-anak muda, kalau kita kan orang tua termasuk saya, Pak ya, jarang buka media sosial, apalagi Instagram begitu. Itu anak muda, itu mereka sekarang seringnya buka Instagram. Dan apa yang mereka lihat di Instagram atau TikTok, Pak? Flexing, Pak. Apa itu flexing? Ajang pamer. Jadi begitu lihat buka Instagram tuh mereka lihat temennya yang sepatunya harganya jutaan, handphonenya sudah ganti dengan iPhone yang baru. Kemudian lihat mobilnya juga keren, lagi jalan-jalan ke Amsterdam atau kemana misalnya gitu. Itu anak muda lihat kayak gitu, stres dia, Pak. Dalam batin dia, wah, temanku usia sekian sudah bisa gini gitu. Aku nih masih jadi pegawai biasa. Aku masih buruh pabrik nih. Atau aku masih kuliah semester akhir nih. Belum kelihatan masa depan kayak apa. Stres itu, Pak. Stres itu. Itu kata Ikatan Dokter Spesialis Sakit Jiwa itu hampir 30%. Anak muda kita mengalami depresi, stres. Anak saya pernah nanya suatu waktu, anak saya juga pemuda. Dia nanya, ya kira-kira aku bisa kebeli rumah nggak ya gitu kan? Karena dia lihat harga rumah berapa sekarang ini, berapa di Bogor Park harga rumah ini, ya? Apalagi di Semarekon, berapa di Semarekon harga rumah itu? Dia mikir, aku bisa kebeli rumah nggak gitu kan? Ya? Kenapa dia mikir kebeli rumah, Pak? Karena dia mikir pengen rumah tangga. Nah kalau nggak bisa beli rumah dia mikir, masa ngontrak begitu kan? Kan capek ngontrak itu. Akhirnya tekanan batin, Pak, itu masuk ke anak-anak muda kita itu. Jangankan, mohon maaf, yang nggak kuliah, yang kuliah pun tekanan batin itu. Karena hari ini, Pak, itu berapa tingkat pengangguran di anak-anak muda kita? Tinggi, Pak. Banyak anak muda yang disebut Gen Z itu nganggur tuh tinggi, Pak. Bayangkan kemarin itu Pemda DKI itu buka lowongan untuk pasukan kuning itu, yang DKP, pembersih, sapu. Ini kita nggak merendahkan pekerjaan itu, bukan. Tapi yang melamar kerja, Pak, orang-orang S1 itu. Padahal sebetulnya Pemprov DKI itu menyiapkan itu untuk anak-anak SMA. Lulusan SMA kerja di bagian pasukan kuning begitu. Tapi yang daftar, Pak, anak-anak sarjana S1. Pernah tuh di Cianjur ada warung seblak, Pak, buka lowongan begitu kan. Itu yang daftarnya, Pak, ratusan. Padahal cuma butuh 6 orang pegawainya.
yang daftar ratusan, termasuk yang sarjana S1 begitu. Hari ini driver ojol tuh banyak yang S2 Pak. Karena saking bingung mereka mau kerja apa. Saya punya kenalan anak muda lulusan ITB Pak, lulusan ITB itu jurusan teknik pesawat. Sekarang kerjanya Pak di marketing Pak, nggak connect itu kan dengan kuliahnya itu. Kuliah di ITB susah jurusan pesawat, terus di marketing. Kerjanya, saya tanya, kenapa kamu nggak kerja sesuai dengan bidang pekerjaan kamu? Nggak ada tempat pekerjaannya Pak. Indonesia bilang nggak ada Pak. Lalu itu maskapai, mereka lebih senang lulusan LPC Curug Pak daripada LPC Curug daripada lulusan dari kami seperti itu. Karena LPC Curug kan sifatnya mekanik, teknis seperti itu. Itu mereka begitu. Jadi bayangan Pak, banyak kampus-kampus lulusannya keren-keren, apalagi yang namanya jurusan fisika Pak. Fisika, matematika murni, teknologi nuklir Pak. Itu Pak, nyari kerjanya nggak gampang. Masuk kuliahnya susah, ya. Kuliahnya susah, lulusnya susah, nyari kerjanya susah juga itu. Ini kan musibah ini. Ya. Nah, artinya para bapak sekalian, ini bukan tanggung jawab siapa-siapa, ya kita ini. Orang tua yang punya tanggung jawab. Ya kalau kita bicara itu pekerjaan, belum bicara yang kita awal, kita bicara dulu mental dulu lah. Bagaimana menyiapkan mental anak-anak muda supaya kuat gitu Pak. Supaya bertahan. Bagaimana namanya Bilal bin Abi Rabah itu masih muda beliau itu ya. Itu kalau kita baca dalam riwayat atau dulu ada film itu The Message ya yang dibuat oleh orang-orang Hollywood. Itu film itu bagus betul itu. Kalau kita nonton bagaimana Bilal itu ditindih batu, batunya berat yang cuma bisa diangkat sama 7 orang, telanjang dada, telanjang punggung, ditelentangkan di padang pasir yang panas, ditindih batu sambil dicambuk. Tapi apa komitmen Bilal? Ahad, ahad, ahad. Ini mentalnya kuat, Pak. Anak muda yang mentalnya kuat Bilal ini. Padahal Bilal itu kan dia budak. Budak itu impian paling besarnya Pak, merdeka Pak. Jadi orang bebas. Jadi orang merdeka. Nah, Bilal mengambil resiko beriman, mengikuti ajakan dakwah Nabi. Resikonya apa? Gak akan dimerdekakan itu. Disiksa, malah mungkin dibunuh resikonya itu. Tapi Bilal sebagai anak muda ini, istilahnya itu beliau meninggalkan zona nyamannya itu. Meninggalkan comfort zone-nya itu menuju sebuah tantangan yang besar yang dia tahu ini hadiahnya juga besar seperti itu. Itu adalah ridho Allah, surga Allah. Ini kan luar biasa. Nah, para hadirin, anak-anak muda kita itu harus kita ciptakan demikian. Harus punya cita-cita yang tinggi. Apa yang paling tinggi? Ridho Allah yang dia cari. Jadi ketika dia nanti kuliah itu bukan buat nyari kerja. Ya, kita harus bilang sama anak kita, "Nak, kamu kuliah aja gitu. Masalah kerja itu urusan nanti. Yang penting kamu kuliah, ilmu kamu bisa bermanfaat untuk kamu, minimal kamu punya keluarga, kamu jadi bapak, kamu jadi ibu, ilmu kamu itu kamu bisa gunakan untuk didik anak kamu. Karena jadi bapak harus cerdas, Pak. Jadi ibu harus cerdas. Salah kalau mengatakan sayang banget anak perempuan udah kuliah S1, S2 cuma jadi ibu rumah tangga. Enggak sayang, Pak. Karena hari ini, Pak, tantangan mendidik anak itu Masya Allah. Enggak gampang. Kalau perempuan itu, ibu tuh enggak cerdas, Pak, didik anak, Pak, repot, Pak. Dia nggak tahu, anaknya udah main HP, ya dari kecil udah megang HP, buka Instagram segala macam, nonton TikTok, YouTube segala macam, yang isinya banyak yang batil. Kalau ibunya nggak cerdas, nggak peka dengan kemajuan zaman, anak itu tersesat. Bukan di mana-mana, bukan di luar rumah, di rumah sendiri bisa tersesat karena tadi dia buka yang namanya gadget itu. Nah, para hadirin jamaah Allah muliakan, yang pertama kewajiban kita ini bagaimana nih? Mencetak anak-anak muda kita punya kepribadian. Kata ulama punya syahsiah Islamiyah. Punya pribadi yang Islam. Apa cirinya itu? Satu, akidahnya kuat, akidahnya kokoh. Gak gampang kena mental. Gak mungkin yang stres, ya Pak nanti aku lulus kerja, aku kerja apa ya? Kan banyak pengangguran banyak. Kita sampaikan, nah rizki di tangan Allah. Kamu jangan malu kerja apapun, yang penting halal. Rizki di tangan Allah. Itu harus ada tumbukan keyakinan seperti itu. Karena kalau enggak Pak, dia stres uring-uringan. Wah, aku lulus sarjana, kerja apa segala macam. Nah, ini tantangan buat kita. Pertama, bagaimana menjadikan anak-anak muda kita ini akidahnya kuat dulu itu. Jadi akidahnya kokoh itu. Seperti tadi yang ceritakan Bilal bin Abi Rabah. Atau bagaimana seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan 16 tahun Pak sudah berpikir di luar batas, melampaui batas pemikiran kaumnya pada masa itu. Yang kaumnya nyembah berhala, dia udah mikir, ini apa pantas disembah seperti ini. Itu Ibrahim umur 16 tahun, luar biasa.
Ya para bapak, ini yang pertama tugas kita bagaimana mencetak anak-anak muda kita ini akidahnya kuat ini. Dan kuat, akidahnya kuat karena apa? Karena cerdas itu. Maka kita ini harus bisa mencerdaskan anak-anak kita. Kita mendidik anak bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi diajak mikir begitu. Ya, makanya Nabi SAW itu sering mengajak para sahabat itu berpikir. Ayat Al-Quran itu ratusan jumlahnya yang mengajak manusia tafakkur, berpikir. Itu ratusan ayat. Al-Quran itu bukan doktrin, Pak. Bukan keyakinan yang dipaksakan, tapi keyakinan yang tumbuh karena pemikiran, karena tafakkur. Itu luar biasanya Islam. Maka kita menanamkan agama pada anak ini dengan proses memang kita ajak mereka mikir. Karena kalau enggak, Pak, di luar sana, Pak, atau di dalam HP mereka itu sudah banyak yang siap menarik jiwa-jiwa anak muda kita. Ada yang ngomong di medsos, beriman sama Tuhan. Iya, emang pernah lihat Tuhan? Pernah lihat Tuhan enggak? Bisakah Tuhan dibuktikan? Ngajak Pak dia. Muncullah orang-orang ateis begitu kan. Pernah lihat Tuhan? Nggak ada Tuhan itu. Coba mana Tuhan? Buktikan Tuhan. Tuhan nggak bisa dibuktikan di laboratorium. Ya, itu dokter bedah, dia bedah orang itu nggak pernah lihat nyawa di dalam jasad itu. Mana dokter bedah buka ada nyawa? Nggak ada nyawa di situ. Itu nonsen, itu khayalan. Ya. Hanya cipta rekayasa orang-orang yang putus asa. Oh itu muncul tuh Pak. Orang-orang ateis itu. Itu nanti merebut tuh jiwa anak kita itu. Ada lagi kemudian yang agnostik, nggak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan tapi percaya agama, nggak percaya agama, agnostik. Ya kita nggak usah beragama lah, yang penting percaya Tuhan. Buktinya orang Islam aja banyak itu yang korupsi, haji aja korupsinya luar biasa. Katanya Islam agamanya sempurna, akhlaknya baik, itu rusak itu. Udah, yang penting itu jadi orang baik, nggak mesti punya agama formal. Yang penting percaya Tuhan, begitu. Itu muncul Pak nanti, itu siap itu menarik jiwa anak-anak muda kita. Kalau kita orang tua tidak mendidik, tidak memberikan pendidikan agama pada anak dengan cara yang cerdas, dengan cara yang kemudian ngajak mereka berpikir. Dan itu yang dicontohkan dalam Quran juga oleh Nabi SAW. Jadi jangan sampai anak nanya gitu, ayah betul nggak itu Al-Quran itu kalamullah? Betul, kamu harus yakin, nggak yakin kafir kamu neraka. Wah udah selesai itu. Gitu. Selesai itu nanti. Nggak mau mereka kemudian lagi diskusi tentang agama dengan kita, begitu kan? Ya, kan Nabi Muhammad itu manusia. Kalau manusia kan bisa lupa, bisa salah. Kalau gitu juga Al-Quran, hadis juga bisa salah begitu. Nah, kita harus bisa jawab di situ kan. Kalau kita mengatakan kamu jangan kebanyakan baca internet itu, ngaco itu. Nabi Muhammad orang yang paling benar sedunia. Nggak bisa begitu. Harus kita jelaskan pada mereka itu dengan cerdas. Misalkan Pak Islam itu kan turun di zamannya onta gitu kan. Apa sekarang masih reliable, masih cocok dengan zaman sekarang sudah Tesla gitu kan. Segala macam apa cocok begitu kan. Nah, kita harus bisa jawab begitu kan. Tapi kalau orang tua kita hanya kemudian bisa memarahi mereka, memaksa mereka, sudah game over Pak. Agama buat mereka itu game over. Udahlah kalau gitu nggak usah beragama. Seperti itu. Nah ini maka pertama tanggung jawab kita bagaimana mencetak anak-anak muda kita ini akidahnya kuat begitu. Kalau akidah kuat, masya Allah Pak, ujian seberat apapun dia tangguh itu. Dia tahu bahwa ini semata-mata ujian. Karena orang beriman dan bertakwa itu bukan orang nggak punya ujian, pasti punya ujian. Tapi dia sudah paham ini cuma ujian yang bakal berlalu. Dan dia tahu di balik ujian ini ada nanti pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dia yakin itu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan pula seperti itu. Itu dia yakin seperti itu. Ya para sekalian, ini akidah yang pertama kita tanamkan pada anak kita. Termasuk yakin dengan halal dan haram. Ini kan yang paling prihatin. Hari ini ya, bagaimana kita nih muslimnya mayoritas, tapi indeks persepsi korupsinya itu paling rendah itu. Artinya yang paling rendah itu artinya memang korupsinya tinggi seperti itu. Pak kita ini muslimnya mayoritas, betul kan Pak? Ya. Bahkan sampai sekarang ini KPK masih bingung tuh gimana dia nyelesain itu dana haji yang dikorupsi itu sekian triliun, bingung tuh KPK. Iya, karena pelakunya juga orang-orang ahli agama. Pelaku-pelakunya mohon maaf, kiai, ustadz begitu pelakunya. Bingung kita. Ini. Dan yang kita prihatin Pak, mental korup ini sekarang masuk ke kalangan politisi dari PR yang usianya muda-muda itu.
Itu kan kemarin heboh itu, koruptor termuda itu. Umur baru 20 berapa itu, udah korupsi dia itu. Dia seorang politisi di satu partai itu kan diciduk KPK karena terbukti dia nerima apa komisi itu apa gitu kan. Umurnya baru belum 30 Pak, perempuan pula itu. Ada juga kemudian wali kota di saya lupa daerah mana itu ya. Tangkap KPK juga. Kenapa? Kan sama korupsi juga itu. Masih muda juga, masih 30-an. Jadi kalau orang bilang pemuda harapan bangsa, nah kalau kayak gitu harapannya ngeri kita ini. Nah itu maka saya katakan di awal bahwa anak muda ini menentukan masa depan umat ini. Kalau kita gagal mendidik anak-anak muda kita, sama dengan mempersiapkan kehancuran untuk negeri ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang pertama, akidah ini harus kita kuatkan dulu, Pak. Yang kedua apa? Adab-adabnya. Ini adab-adabnya. Karena banyak anak muda, na'udzubillah, adabnya itu mereka tidak ada lagi adab kepada siapapun. Saya nggak bisa bayangkan kejadian Jawa Timur itu. Ada pasangan nih kekasih anak muda, ya, dia marah sama pacarnya. Bukan cuma dia bunuh, dia potong-potong Pak, sampai 300 potong pacarnya itu, dimutilasi sampai 350 potong itu. Saya nggak kebayang kok bisa orang punya kekejaman seperti itu. Pelakunya siapa? Anak muda juga itu. Geng motor siapa? Ya anak muda itu. Saya belum pernah lihat geng motor aki-aki Pak, belum pernah itu Pak. Itu anak muda geng motor. Kalau aki geng motor keluar malam, besok pagi dikerok itu dia pasti itu. Anak-anak muda itu kan, yang motornya brang-breng-brong gitu kan, yang buat celurit segala macam, anak muda itu. Ini kata Polri itu ada 23% remaja dan pelajar itu yang terlibat kriminalitas dengan kekerasan dengan pembunuhan. 23%, atau jumlahnya banyak. Nah para jamaah Allah muliakan, ini maka yang kedua ini adab. Adab harus kita tanamkan pada anak-anak muda kita. Bagaimana ihtiram, hormat pada orang tua, bagaimana menghargai orang tua, bagaimana dia melindungi yang muda, sayang pada yang muda. Ini perkara yang banyak keluarga, sekolah itu yang luput menanamkan adab-adab pada anak-anak kita ini. Tadi yang sampaikan Pak Ustadz Harisun, kita juga baca, malah banyak orang tua tidak memberikan pendidikan adab. Malah banyak orang tua justru membiarkan anaknya tidak punya adab. Itu bukan cuma satu kasus Pak. Guru yang sampai diancam orang tua karena menghukum murid bukan cuma satu kasus, itu berkasus-kasus itu. Saya punya kerabat, guru juga, satu SMP Kabupaten Bogor, yang namanya sekolah kan biasa dulu Pak ya, ada razia rambut tuh, yang gondrong kan dipotong. Nah ini ada kemudian satu siswa itu rambutnya panjang, oleh gurunya ya yang razia dipotong. Besoknya bapaknya datang Pak, bawa golok ditempel ke leher gurunya, diancam. Bapaknya nggak terima, anaknya dipotong rambutnya itu. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak mau terima dengan pendidikan guru di sekolah, di pesantren, didik sendiri aja udah begitu. Nggak usah sekolah lah begitu kan. Ini kan banyak orang tua ini, mohon maaf, cuman jadi pabrik anak, bukan pendidik anak. Cuman jadi pabrik anak aja. Dia cuman bisa nyetak dan bikin anak aja, tapi nggak bisa mendidik anak. Malah anaknya didik dia marah gitu kan. Anaknya ditertibkan dia marah gitu kan, seperti itu. Jadi memang kekacauan ini bermula dari mana? Bukan dari anak kita, tapi dari orang tuanya. Kalau orang tua tidak punya konsep dalam mendidik anak, tidak punya nilai mendidik anak, maka anak mudanya tumbuh di dalam suasana yang kacau. Akidahnya lemah. Kalau akidah lemah, maka kemudian gak punya keyakinan hidup. Lemah juga begitu. Adabnya juga lemah. Kalau adabnya lemah, maka dia jadi orang, jadi anak muda yang kemudian tidak punya sopan santun, gak punya etika itu. Masya Allah, kita malu Pak dengan orang-orang luar ya. Saya pernah lihat itu foto Jepang setelah kena tsunami beberapa tahun lalu itu. Kemudian dikirim bantuan pangan. Itu ngantrinya tertib Pak. Kayak ular tuh ngantri. Nggak ada yang rebutan Pak. Tertib itu antrinya Pak. Segitu sama-sama butuh gitu. Dalam keadaan juga butuh bantuan, tapi antrinya luar biasa. Saya kalau lihat kemudian di Istiqlal pembagian kurban itu, Masya Allah. Sampai gencet-gencet di pagar itu. Ini kita muslim, tapi kok kayak nggak ngerti ajaran agama sendiri. Ya, Singapura itu kan dikenal sebagai fine city, Pak. Bukan kota yang fine, bukan. Tapi kota denda. Kan denda bahasa Inggrisnya fine, Pak ya. Jadi kalau orang buang sampah kena denda. Nyebrang nggak di trotoar nggak di zebra cross kena denda. Orang buang permen karet kena denda. Maka disebutnya fine city. Makanya lebih rapi, lebih tertib, lebih bersih. Tapi kalau Indonesia ini Masya Allah ya,
Alun-alun kota Bogor saja itu kalau saya lewat kotor begitu. Ya. Saya kemarin ke satu tempat wisata di daerah Ciamplas, saya bilang, ya Allah, kok cuma buang sampah aja nggak bisa ke tempatnya gitu. Bis makan buang ya kemana aja begitu kan. Saya bilang kalau mereka tuh muslim ngerti. Dari kecil diajarkan pepatah an-nadhafatu minal iman, bersih bagian dari iman. Tapi prakteknya itu, subhanallah, malu kita dengan orang-orang non-muslim dalam beberapa hal, nggak semua ya. Beberapa tuh mereka kok lebih baik daripada kita. Kalau kita lihat namanya pintu air Manggarai itu kan isinya udah macam-macam itu. Ya, bukan cuma plastik sampah, kasur itu, ya. Sofa dibuang itu di sana itu. Gitu. Ibu saya itu kan daerah Ciamplas tinggalnya Pak. Itu dia ada solokan cukup besar itu. Itu kalau hujan besar Pak, wah itu orang kesempatan buang sampah tuh Pak. Jadi udah itu sampah itu. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa terjadi? Yang paling awal di keluarga. Karena orang tua banyak tidak menanamkan akidah, tidak menanamkan juga adab-adab yang baik dalam keluarga. Nanti hasilnya kita sendiri akan rugi. Karena anak muda ini harapan umat. Anak muda ini menentukan mati hidupnya umat di masa depan. Itu barangkali yang disampaikan. Jadi urgensi kita dari sekarang Pak, kita harus mulai serius memikirkan anak-anak kita, termasuk juga remaja-remaja di komplek ini, agar kemudian ada perhatian, syukur-syukur mereka rajin ibadah, agar kalau sholat subuh ini bukan barisan-barisan. Ya. Kalau saya sering bilang itu bercanda ke jamaah, saya bilang jangan sampai sholat subuh itu kayak museum. Saya bilang apa? Benda-benda antik isinya begitu. Kita pengen sholat subuh itu anak-anak muda begitu kan. Insya Allah. Ini tanggung jawab kita Pak ya. Bukan tanggung jawab siapa-siapa, kita tanggung jawab untuk bisa menghadirkan anak-anak muda kita di ruang-ruang masjid, di ruang-ruang pengajian dan pendidikan. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Mungkin bila ada yang ingin ditanya, kalau ada saya persilakan. Tafadhol. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggung jawabnya Demul nih, Deddy Mulyadi. Para bapak sekalian, pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Gak cuma 3 bulan, 3 tahun, ya, 5 tahun, tapi sepanjang hayat. Itu harus berlangsung. Nah, maka dengan ide seperti masuk anak, baik itu kan sebetulnya dari zaman Orde Baru ada. Itu dulu namanya sekolah Kodim itu dulu. Di Jakarta itu anak-anak yang tawuran tuh dibawa ke Kodim atau disekolahkan di situ. Jadi sama, idenya seperti itu. Hanya nggak berlangsung lama, waktu sudah tutup ya sekolah Kodim itu ya. Nah, apakah bisa? Kalau untuk istilahnya Pak dalam pendidikan untuk shock terapi, ya untuk memberikan kemudian ya mengejutkan mereka, menyadarkan mereka untuk itu bisa. Tapi untuk kemudian merawat keberlangsungan adab-adab itu memang itu harus tiap hari, harus tiap hari. Jadi nggak bisa hanya 3 bulan dimasukkan, kemudian 3 tahun misalnya keluar langsung otomatis berubah. Mungkin berubah, tapi seiring waktu kalau kemudian tidak dibentuk lagi, tidak dijaga lagi, itu maka akan hilang. Makanya pendidikan itu kata prinsip dalam Islam itu sepanjang hayat, Pak. Sepanjang kehidupan. Kita ini kan namanya ngaji, kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi. Dari boyan sampai liang lahat. Harus terus kita ini memang belajar seperti itu. Karena kalau cuma setahun, 3 tahun, selesai, hilang sudah itu. Apalagi namanya adab itu kan sesuatu yang menjadi habit, kebiasaan. Yang harus berlangsung terus. Artinya harus ada lingkungan yang merawat kebiasaan itu. Saya ambil contoh yang cukup berhasil ya. Itu di ini Pak ya, di PT KAI, di stasiun-stasiun. Sekarang relatif bersih gitu. Bersih, tertib. Kenapa? Karena kemudian semenjak Pak Jonan, beliau bukan muslim nih ya, tapi punya konsep cukup bagus ya. Jadi dibuat kemudian aturan yang menertibkan baik penumpang maupun petugas kereta api itu. Dulu itu namanya saya ingat waktu zaman saya kecil ya, kalau beli tiket itu banyak calo, betul nggak? Ingat nggak Pak tuh Pak? Banyak calo itu. Sekarang hampir nggak ada itu. Kalau ada tapi mungkin nggak banyak, nggak kelihatan begitu. Itu bisa. Kemudian saya ini kan angker Pak, anak kereta setahun 2 tahun itu kan bolak-balik Jakarta Cikini saya itu. Karena kerja di Cikini, waktu itu tahun awal akhir tahun 90 itu subhanallah. Itu kereta itu Pak, ya. Yang naik ke atas atap, saya bilang ini banyak stuntman Indonesia gitu kan.
naik ke atas gitu kan, pintunya nggak bisa ditutup itu keretanya, nggak pakai tiket belinya juga begitu kan. Walaupun juga ada serunya, kenapa? Karena kereta tuh kayak pasar malam Pak, apapun ada di situ ya. Kita haus ada, lapar ada di situ ya. Walaupun nggak dijual nasi padang aja sih di situ ya gitu ya. Gitu. Tapi kalau tahu itu banyak telur ada begitu kan. Masya Allah. Tapi kan nggak enak, nggak tertib, nggak nyaman, kotor segala macam begitu. Tapi ini Masya Allah ya, ini Pak Jonan yang bukan muslim itu dia punya konsep, ini kita juga malu sebetulnya ya. Sampai sekarang tuh tertib akhirnya. Penumpang beli tiket, masuk juga tertib ya. Kan sebetulnya dengan pintu putar gitu kalau orang mau Pak lompatin aja sebetulnya itu ya. Kalau lewat kolong juga bisa begitu kan. Tapi kan kemudian kan ada petugas yang mengontrol, yang menjaga, akhirnya tertib. Artinya memang ini kita butuh lingkungan, butuh juga sistem yang menjaga, aturan yang menjaga agar masyarakat itu dia tertib. Nah maka pendidikan karakter itu harus di sekolah, bahkan dari mulai di rumah, dikuatkan di sekolah, kemudian juga nanti di lingkungan, itu ada aturan, ada sistem yang menata itu. Kalau ada orang buang puntung sembarangan misalnya, langsung ada yang menegur, langsung kena kemudian denda. Ya. Melanggar lampu lalu lintas, langsung kemudian ada denda segala macam. Mestinya kan demikian. Sehingga tercipta adab-adab yang luar biasa. Karena adab itu bagian dari budaya dan dari sistem yang ada di masyarakat. Artinya harus dipelihara bersama, terutama di keluarga, lalu kemudian lingkungan. Kalau nggak begitu, hancur Pak. Makanya mohon maaf Pak, anak-anak pesantren tuh Pak, begitu keluar pondok, kalau dia nggak menjaga diri Pak, ke bawah Pak itu. Ke bawah itu, oleh lingkungan itu. Dan itu bukan satu dua orang tua yang suka curhat ke saya, itu Pak anak saya di pondok gini gini gini. Saya begitu pulang dari pondok itu, gak pernah tahajud segala macam. Ya itulah saya bilang itu kan, gak cukup hanya dengan di lingkungan tertentu, tapi harus menjadi budaya di kehidupan kita sehari-hari. Keluarga di rumah, lalu kemudian ada aturan, ada sistem yang menjaga adab-adab anak-anak muda kita termasuk juga masyarakat. Itu Pak, jadi memang sebagai bentuk ya shock terapi itu bisalah masuk itu. Tapi jangan harap kemudian sukses, karena harus terus berkesinambungan pendidikan adab-adab pada anak itu. Harusnya kan itu anak-anak yang nongkrong itu ditertibkan, dipantau. Ya boleh nongkrong tapi jangan bawa senjata tajam. Kalau para bapak-bapak malam-malam Pak di atas jam 11 malam pulang lewat Surya Kencana Pak, itu banyak anak-anak motor nongkrong sepanjang itu Pak. Saya agak deg-degan juga nih kalau ada apa-apa nih. Waduh, ini bisa tawuran besar itu kan. Ya nggak apa-apa nongkrong, yang penting tadi ada yang menjaga tertiban di sana. Itu barangkali Pak Tito. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para ulama itu Indonesia ya mengatakan bahwa Pancasila itu isinya tidak bertabrakan dengan ajaran Islam. Ya. Nah maka dari situ kalau saya melihat seandainya anak-anak muda kita ini dikuatkan keislamannya itu, maka segala sila-sila, butir-butir yang ada di sana itu akan terjiwai oleh anak-anak muda yang taat pada Islam. Apalagi dalam Islam itu kan ada dasar yang namanya akidah, namanya tauhid, namanya iman. Bahwa kita ini kan berbuat jujur bukan karena takut ditangkap KPK, tapi karena takut pada Allah, ingin mendapatkan ridho Allah seperti itu. Nah itu yang ada pada Islam begitu. Ya bahwasanya diajarkan dalam agama kita kan bahwa setiap amal itu akan dihisab, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menguatkan keislaman, pendidikan anak-anak muda kita itu akan terjiwai semua itu. Aman begitu kan. Nah, ini yang pertama. Makanya kita orang tua juga para pendidik di sekolah itu menguatkan keislaman anak-anaknya dalam ibadah, dalam adab, terutama tadi dalam masalah akidah itu. Kalau sudah kuat keislamannya, berbagai macam ideologi seperti komunisme, ya, kapitalisme, ateisme, agnostik itu bisa terbantahkan oleh mereka sendiri. Mereka akan mudah untuk membantah, mengkritik balik ideologi-ideologi yang batil seperti itu. Nah, kenapa ada anak muda tertarik pada agnostik? Dia percaya Tuhan tapi nggak mau beragama. Karena lemah pemahaman agamanya itu. Karena yang dia tahu, yang penting hidup itu baik. Tapi baik menurut siapa? Ini yang dia nggak paham. Akhirnya kemudian kalau dia nggak paham konsep agama tentang yang namanya al-khair, wasyar, ya, kemudian al-hasan, wal-qabih yang dalam ulama itu diajarkan,
Akhirnya mereka nerima saja, oh namanya kebaikan itu universal. Padahal kebaikan itu gak universal. Agama tuh punya konsep sendiri tentang kebaikan. Cuma karena anak-anak muda kita ini lemah pemahaman agamanya, sehingga akhirnya menerima konsep kebaikan universal. Ya kayak sekarang ini kan banyak orang Islam memuji-muji wali kota New York ya. Siapa itu? Sama namanya? Hah? Siapa namanya? Yang sekarang terpilih itu kan. Itu dia itu secara akidahnya Syiah gitu. Ya. Politiknya sosialis begitu kan. Dan pro LGBT itu. Tapi ini banyak dipuji-puji sama orang Indonesia. Termasuk tokoh-tokoh Islam, saya bilang, aduh, ini gimana nih kayak gitu kan. Ini kita karena berpikirnya kebaikan itu universal. Kalau kebaikan itu nggak universal. Kebaikan itu dia punya, setiap umat tuh punya nilai sendiri tentang kebaikan. Misalnya, untuk orang Amerika, Pak, ketemu dengan teman perempuan, walaupun isi orang, cipika-cipik itu nggak apa-apa itu. Tapi jangan coba-coba di kita. Ya, tapi kan ada orang Indonesia terpengaruh dengan budaya seperti itu. Maka yang pertama memang kuatkan dulu agamanya ini, akan terjiwa itu. Lalu yang kedua, ini yang agak berat sebetulnya adalah konsisten. Terutama bukan anak-anak muda, tapi orang-orang tua, wabil khusus para pejabat dengan konsep Pancasila itu. Jangan kemudian menggaung-gaungkan Pancasila, tapi prakteknya ini mereka nggak sejalan. Ini akhirnya anak muda lihat, oh, kalau gitu Pancasila gagal itu. Karena buktinya banyak kebijakan yang dibuat tidak selaras dengan misalnya pasal sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang banyak itu kan kejadian. Ini ada nenek-nenek, dia itu kelaparan, dia nyolong, sanksinya tuh kemudian 3 bulan penjara. Sementara ada orang korupsi sekian triliun, itu cuma sekian tahun. Kalau dikalkulasi itu, ini nggak ada keadilan. Akhirnya anak-anak muda itu kan yang kritis. Anak muda kan kritis, Pak. Dia lihat, wah ini berarti Pancasila ini gagal ini kalau begitu. Karena nggak terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Atau pejabat yang dia, ini kan juga prihatin. Berapa kali itu kita dapati ya, ada menteri-menteri yang dia kalau pidato ceramah tentang anti korupsi segala macam tentang Pancasila, oh dia yang ditangkap ternyata kemudian itu kan, seperti Mensos itu yang dulu itu kan, itu saya nonton tuh di YouTube video dia lagi ceramah tentang perang melawan korupsi segala macam begitu, ditangkap dia itu. Saya bilang ya Allah ya Rabbi begitu ya. Jadi memang ini anak-anak muda yang kritis itu mereka kecewa akhirnya lihat, oh kok begini gitu kan. Ya, sama kayak tadi kan di apa namanya kementerian yang mengurusi agama ternyata tinggi itu korupsinya. Akhirnya anak muda tuh yang nggak percaya agama semakin banyak. Itu yang lulusan kampus-kampus Islam, lulusan pondok-pondok juga begitu. Ngapain beragama lah, percuma. Itu buktinya begitu. Ini pun sama ketika lihat mereka ini dulu zaman saya itu kan ada penataran P4 tuh Pak ya. Nah gitu kan seperti itu. Tapi ya dilalahnya ini banyak yang kemudian pejabat yang bersangkutan kok kelakuannya kayak begitu. Anak muda yang kritis itu kecewa. Maka yang beratnya yang kedua, Pak. Yang beratnya yang kedua. Karena sekuat apapun kita meyakinkan anak-anak muda tentang Islam itu agama yang benar. Tapi dia lihat orang-orang tuanya kayak begitu. Lihat kemudian tokoh-tokoh agamanya yang begitu. Dia tuh kecewa. Makanya kata pendidik itu, one action louder than thousand words. Satu tindakan itu Pak, lebih nyaring daripada ratusan nasihat dan kata-kata. Kita ngasih nasihat, sebagai bapak kita ke anak kita ngomong, nah kamu apa namanya sholat subuh yang rajin. Kita sering kesiangan, anak muda, alah bapak ngomong sholat subuh, Pak begitu kan ngaca Pak, gitu kan. Itu tuh pukulan buat kita sebagai orang tua itu. Yang berarti yang kedua Pak. Yang kedua ini yang banyak orang anak muda sekarang tuh mereka kecewa itu karena lihat fakta-fakta seperti ini. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang 45 pasal 33, bumi, air, kekayaan alam dikelola negara untuk kemudian kemakmuran rakyat seluas-luasnya. Akhirnya anak muda itu kan kritis lihat, ya Allah tuh pertambangan siapa yang menguasai begitu. Tambang batu bara, nikel, emas, minyak bumi. Sementara itu kalau kita lihat kan ada tuh pernah dikeluarin daftar harga BBM paling murah di dunia itu. Paling murah di Iran itu Pak, Venezuela paling murah itu. Yang kedua di Iran, 400 rupiah itu harga BBM-nya itu. Dengan kualitas itu paling bagus itu kan. Sementara kalau kata ahli perminyakan di kita, sebetulnya harga BBM kita tuh bisa dijual nggak sampai 12 ribuan.
Jadi harga pokoknya Rp8.000 sebetulnya. Nanti dijual Rp10.000 tuh masih bisa untung gitu. Tapi kan mahal. Akhirnya anak-anak muda yang krisis mereka muncul kekecewaan begitu. Dan kita nggak bisa menyalahkan mereka. Karena mereka lihat fakta begitu. Yang mesti dilakukan adalah memperbaiki diri kita ini. Jangan sampai kita yang ingin anak muda kita baik dalam keislaman, dalam kehidupan berbangsa bernegara, kecewa karena perbuatan kita orang tua ini. Nah, itulah. Maka dalam agama itu ada ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah pada orang yang ngomong tapi enggak melakoni begitu ya. Ini yang kata orang Jawa bilang itu, kalau orang-orang para ulama, para kiai yang jarkoni, bisa ngujat tapi orang bisa ngelakoni. Ini nih memang yang kemudian jadi persoalan, termasuk juga di kalangan para politisi, pejabat yang kemana-mana meneriakan demi bangsa, demi negara, tapi mereka kekayaannya didapat dengan cara yang haram. Nah, itu yang jadi PR kita yang paling berat, bagaimana bisa sinkron, bisa selaras antara ucapan kita dengan perbuatan kita itu. Agar apa? Nggak kecewa ini anak-anak muda. Karena mereka itu kritis, mereka lihat, dan yang paling ngeri lagi, mereka jadikan contoh nanti itu. Oh, dulu juga Bapak itu begitu, aku juga bisa kayak begitu. Dan tadi yang saya bilang, ini sudah mulai banyak politisi muda, anggota DPR muda, pejabat muda yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Nah, kenapa? Nyontoh mereka itu. Diajarin sama seniornya. Gini nih, kalau ada proyek, mau cepat kaya, minta sekian persen. Tuh, Gubernur Riau, Pak. Ya, minta jatah 7 miliar itu. Dari proyek, saya bilang, la haula wala quwwata. Itu masih muda juga itu. Masih muda juga itu. Nah, ini anak muda nanti itu lihat, oh gitu caranya. Ngeri, Pak. Makanya, aduh, kalau kita jadi orang tua itu, nggak bisa selaras ucapan dengan perbuatan. Yang kita khawatir, anak benci sama kita, anak menolak ajaran kita, dan anak kemudian menjadikan kita contoh, bukan dalam kebaikan, tapi na'udzubillah, dalam keburukan. Nah, itu tantangan kita memang di sana itu. Kalau secara sejarah itu clear, bahwa para ulama itu mereka sebetulnya jadi awal-awal akhirnya mau menghapus 7 kata itu, karena tadi kan ada, ya memang kalau baca sejarah lebih tepat sih memang itu rumor, memang isu, bahwa nanti yang Indonesia Timur itu akan lepas karena ada begini-begini. Tapi setelah ditelusuri sebetulnya memang itu tidak ada itu kabar itu. Tapi karena para ulama orang-orang yang bijak itu mereka hati-hati, mereka kemudian rela seperti itu. Walaupun mereka juga memegang janji Soekarno nanti di sidang apa namanya konstitusi itu nanti boleh diusulkan lagi. Tapi itu nggak pernah dibuka sama Soekarno. Ini membuat kekecewaan juga sebagian ulama karena ingkar janji dari Soekarno yang dia menjanjikan boleh ditawarkan lagi, diusulkan lagi, tapi nggak pernah dibuka itu. Salah satu yang paling kecewa itu Ki Hadikusumo, Singodimedjo dari Muhammadiyah, itu yang paling kecewa berat itu. Karena dia yang dulu paling kuat melobi para ulama untuk menghapuskan 7 kata itu, tapi setelah kemudian Soekarno nggak memberikan kesempatan lagi, itu kecewanya sangat luar biasa. Itu sejarah memang yang sudah terjadi, pelajaran buat kita. Buat namanya politisi ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali gitu Pak ya, jadi susah dipegang ucapannya. Makanya selama Islamnya kuat insya Allah, jadi pejabat pun akan kuat juga Islam insya Allah. Iya, memang itulah sebabnya dulu zaman Orde Baru, Pak Harto kan ketat mengontrol koran, mengontrol majalah. Jadi zaman Orde Baru itu kita kan jarang mendengar korupsi. Bukan nggak ada, tapi karena nggak diberitakan. Nah, kalau sekarang ini memang persoalannya di media sosial itu mudah diviralkan, itu yang jadi masalah, Pak. Dan anak muda kan semua itu mereka punya akses ke media sosial. Kalaupun saya nggak ngomong itu di Twitter, di Instagram, di mana itu. Jadi apa namanya memang itulah anak muda karena mereka tuh selalu pengen tahu dan selalu lebih cepat mendapatkan informasi dibanding kita yang tua-tua. Saya aja walaupun nggak tua-tua banget nih jarang buka media sosial Pak gitu kan. Tapi kalau anak muda itu mungkin sehari bisa berapa jam itu buka media sosial dan mereka tuh gercep istilahnya, gerakan cepat. Ada info langsung di-share, viral. Jadi makanya gimana ya, kita mau menutup juga sekuat tenaga, persoalannya sekarang sudah eranya era informasi yang sangat terbuka begitu ya. Ya kita nggak bisa juga menyalahkan anak muda karena ya sudah begitu faktanya gitu kan. Makanya lebih baik ya perbaiki memang
kehidupan bernegara kita ini supaya kemudian kasus-kasus penyimpangan itu semakin berkurang dan berkurang dan berkurang sehingga anak muda melihat oh betul negara kita makin baik, negara kita makin tertib, makin adil seperti itu. Karena kalau pemberitaannya itu masih banyak, masya Allah kita mau menangkal pun juga berat karena pasti anak-anak muda itu mereka baca, mereka kritis, mereka lihat. Ngapunten gitu barangkali Pak ya yang bisa saya sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betul Pak, itu makanya dalam Al-Quran Nabi SAW itu Allah sebut mubasyirina wa munzirina. Semua Nabi dan Rasul itu Allah berikan tugas dua. Pertama mubasyirin, memberikan kabar gembira. Nah tadi dijanjikan pahala besar, nanti mendapat hidup yang barokah, kemudian juga nanti bahagia di dunia dan juga mendapatkan tempat surga di akhirat. Yang pertama memang Nabi itu menyampaikan mubasyirin, kabar gembira dulu. Yang kedua munzirin, apa munzir itu? Memperingatkan. Kalau kalian wahai manusia melanggar perintah Allah, maka Nabi katakan ittaqun nar, berlindunglah dari neraka, berlindunglah dari siksa Allah. Itu disampaikan. Memang dua itu, mubasyirin wa munzirin. Jadi kabar gembira dan juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata ulama ada punishment, ada reward begitu. Ada targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, ya, reward. Ada kemudian tarhib, ancaman-ancaman. Itu memang konsep pendidikan dalam Islam seperti Bapak betul bilang seperti itu. Jadi diberikan dorongan, motivasi, dipuji, ada hadiah, tapi juga dikasih peringatan. Kalau nanti melanggar, maka ada peringatan, ada sanksi seperti itu. Nah, itu Masya Allah. Dan yang paling kuat sebetulnya, yang paling kuat bisa membuat kita, anak-anak muda atau siapapun ya, itu tetap jadi orang baik memang karena iman. Karena akidah. Karena kalau cuma sekedar takut di penjara, hari ini banyak orang yang bisa lolos dari penjara. Gitu, Pak. Mengapunten ya. Gitu. Tapi kalau dia tahu, walaupun dia mungkin nggak akan dipenjara, walaupun dia mungkin nggak akan diberhentikan, tapi dia tahu ada Allah yang muraqabah, ngawasi terus. Yang kalau saya berbuat haram, nggak akan barokah hidup saya. Nah itu memang harus karena dorongan iman, itu yang paling kuat, yang membuat kemudian nanti anak muda ataupun kita yang sudah orang tua ini, itu tetap ingin jadi orang baik, tetap ingin ibadah, karena ingin mendapat hidup yang barokah, sekalipun tidak ada yang ngasih hadiah, nggak ada yang muji kita, nggak ada yang jual ngancem kita, tapi karena kita yakin ada Allah yang kita cari, ridhonya itu, ya, itu yang memang paling mendasar, paling kuat seperti itu. Tadi yang saya ceritakan, Bilal bin Abi Robah itu Pak ya, ketika disiksa itu karena gara-gara dia masuk Islam, itu Bilal kan tidak tahu, yang nolong dia siapa itu nggak tahu itu. Pokoknya dia beriman pada Allah, beriman pada Rasul SAW, disiksa sudah pasrah aja udah gitu. Ucapnya ahad-ahad. Beliau nggak tahu siapa yang menolong, pokoknya udah istiqomah di dalam kesabaran, dalam keimanan, dalam kebaikan gitu kan. Itu memang namanya yang terbaik seperti itu, bukan mengharapkan adanya di dunia dapat kebaikan atau juga takut di dunia mendapatkan keburukan, tapi memang dorongan iman. Apalagi kalau di dunia orang yang baik mendapatkan kebaikan, orang yang jahat mendapatkan hukuman. Itu akan lebih kuat lagi, maka nanti akhlak-akhlak yang mulia itu di tengah-tengah masyarakat kita itu. Nah kita di rumah para bapak, anak kita kalau baik kita puji, kita berikan juga mungkin hadiah, kita berikan sesuatu yang buat dia semakin yakin bahwa jadi orang baik itu memang sesuatu yang menyenangkan. Apalagi kalau kita sampaikan nantinya lebih besar lagi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah. Begitu memang Pak, harus memang motivasi, iming-iming kebaikan, dan juga ada ancaman memang. Ada tadi Nabi itu mubasyirin wa munzirin, memberi kabar gembira juga memberikan peringatan. Makanya Allah itu bukan cuma ngancem tapi juga memberikan gambaran. Nih kalau kamu berbuat baik, hidupmu barokah, kemudian nanti anakmu, istrimu itu juga barokah, hartamu barokah. Tapi kalau kamu melanggar, ini nanti inna azabil syadid, azabku sangat keras seperti itu. Gitu Pak jawabannya. Baik Pak, cukup Pak. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.